kondisi Karin baik-baik saja, Bu. Hanya saja Karin lemas karena kekurangan oksigen. Nanti setelah diberikan oksigen sekitar 30 menit, insya Allah Karin akan kembali normal. Baik dok, terima kasih ya dok. Sama-sama, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Iya dok. Karin? Karin kenapa? Rifki. Sini. Sini nggak? Kalian tunggu di sini. Kami akan bicara dengan panitia yang lain. Jangan berpikiran untuk kabur. Karena kami akan menambah hukuman untuk kalian kalau sampai kalian pergi dari tempat ini. Hei! Lu sebenarnya punya rencana apa sih? Kenapa kita dibawa-bawa dapat hukuman? Ini benar, ada hubungannya sama Giska. Giska bener-bener manfaatin gua. Makanya dia sampai segitunya bantuin gua. Bahkan sampai nyariin pelatih dan baik-baikin gua. Surprise! Kayaknya ada yang lagi shock banget nih. Bang Radit, baru sadar kalau selama ini lo dimanfaatin Giska. Nggak usah memperkeruh masalah. Bisa Memperkeruh masalah. Dari awal kan gue udah bilang sama lo. Tapi lo nggak mau buka mata. Dan malah milih terjun ke air yang keruh. Terus sekarang lo mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Lo jangan diem aja dong. Gua nggak mau ya. Kita semua dapat hukuman dari rencana lo yang nggak jelas itu. Lo harus tanggung akibatnya sendiri. Kalau dia nambah masalah, hukuman kita ditambah. Radit! Mamai, kau tuh punya bapak negara ini. Dia kemana tuh? Aduh, bukannya dia kepalanya masih pusing ya? Ntar kalau di jalan dia kenapa-napa pingsan gimana? Yaudah guys, kita coba cek ke depan aja yuk. Mana tuh di depan, naik si Rifki ya. Yaudah yuk. Yuk. Itu Karin bukan sih? Ya itu Karin.
dulu deh cek. Soalnya takutnya ada mamanya. Udah buruan izin dulu deh. Udah yuk, samperin biar mantul dan gak penasaran. Ya tapi kok dia bisa dirawat di sini juga ya? Kenapa ya? Iya, Karin kenapa ya? Karen ngapain di sini coba? Samperin yuk. Samperin nih. Ayo, samperin. Iya. Jadi Karin tuh katanya pingsan karena dikunci di ruang ganti. Iya, tapi kok bisa, Tak? Ya gue gak tau jelasnya gimana, Ki. Dia juga gak tau kan apa itu emang benar kecelakaan atau emang dia ngasanya kekunci atau gimana, kita gak tau. Gak sengaja, enggak. Gua gak percaya, gak mungkin lah. Gak mungkin dia... Gue yakin, ini pasti ada orang yang sengaja ngerjain dia di situ. Ki, masalahnya Ki, kita tuh punya bukti, Ki. Siapa tau emang ada unsur ketidaksengajaan atau gimana? Gak mungkin. Gua gak bakal tinggal diam. Gua akan usut kasus ini ya. Gua gak terima lah orang yang gua sayang tiba-tiba dikunciin gitu sampai pingsan lagi. Ya udah, tapi tahan dulu emosi lo, Ki. Gak, bentar. Ini pasti di sini ada CCTV kan? Di dekat ruangan itu juga pasti ada CCTV. Ya udah, gua mau ngecek dulu. Ki, gue bilang tahan emosi lo dulu nggak sebentar. Gini, Karin tuh lagi dirawat, jadi mendingan lo dampingin dia dulu ya. Siapa tadi masih shock, Ki, gara-gara kejadian tadi. Pasti dia juga butuh lo ya. Gini, kalau emang lo care sama Karin, dampinginlah dia dulu. Dan lo gak ngeliatin kesempatan buat lo. Lo kan selama ini dibenci sama ibunya. Lo perbaikin tuh hubungan lo sama nyokapnya Karin. Kalau misalkan lo emosi kayak gini, kan mau nyokapnya. Apaan sih, Bel? Udah ikut aja. Iya, ngapain narik-narik Bella? Ih, lo itu seharusnya bersyukur gue bawa kesini daripada gue bahas di sana. Ya mau bahas apaan? Pakai narik-narik segala. Ya gimana ya, gue kasihan aja sama lo. Ya semenjak ada Karin gitu, tiba-tiba Karin muncul, lo kayak gak dianggap gitu, kayak kasihan banget. Apaan sih? Kok jadi bawa-bawa Karin? Bikin mood gue drop aja. Dan plus, gue gak butuh ya Bel, belas kasihan lo. Jadi gak perlu sok peduli sama gue. Ya gue bukannya yang kayak sok peduli gitu, cuman ya gue ngerasa semua yang udah lo lakuin itu percuma gitu semenjak ada Karin. Jadi orang-orang geng kabel itu nggak merhatiin ke lo lagi, fokusnya ke Karin, terutama Rifki. Jadi gue ngerti sih posisi lo kayak gimana, pasti sakit banget ya, ngenes ya. Sakit kaki gue, kenapa diinjek-injek sih? Makanya kalau punya mulut itu dijaga, jangan ngomongnya sembarangan. Iya, tapi lo nggak perlu injek-injek kaki gue nih. Sakit, lepasin. Aduh kan, kotor nih sepatu gue, dasar cewek barbar. Gue bisa lebih barbar daripada ini kalau lo nyenggol gue lagi. Asal lo tahu ya Bel, gue ini bukan lagi cewek lemah yang pasrah gitu aja saat kebahagiaan gue direbut. Apalagi orang itu Karin. Dan gue tegesin sekali lagi sama lo ya Bel, gue gak akan diem aja. Gue akan terus berusaha dan gak akan pernah nyerah sampai gue dapetin apa yang gue mau. Karin, kok lo bisa kekunci kayak gitu sih? Emangnya lo nggak lihat ada orang lain gitu di ruangan ganti itu sebelum pintunya kekunci? Iya Rin, kita cuma mastiin aja kok kalau nggak ada orang iseng yang mau ngerjain lo. Giska, tolong bukain pintunya Giska, gue kekunci di dalam. Nggak ada sih, kayaknya emang pintunya kekunci aja, kekunci sendiri. Lo yakin, Rin? Gue nggak mau masalah ini berlarut-larut. Lebih baik mereka nggak tahu kalau Giska yang ngelakuin semuanya. Ya udah, kamu istirahat dulu aja ya, biar kamu cepat pulih. Kalian nggak apa-apa kan? Nggak keberatan kalau Karin istirahat dulu? Nggak apa-apa Tante, sama sekali nggak kok. Rin, cepet pulih ya. Makasih ya. Terus semangat ya, Rin. Cepat sembuh, Nona. Ya udah. Gewa.
Tama. Kak, Garpu Somai dia baik-baik aja kan? Gue baik-baik aja. Maaf tante, saya cuma mau lihat keadaannya Karin aja kok. Harusnya lu tuh khawatir sama diri lu sendiri, bukan gue. Ya gimana ya? Namanya juga orang khawatir. Gue takut kali lo kenapa-napa. Ya udah, yang penting sama-sama bersyukur. Soalnya bisa lihat partner masa depannya.